iman timbul dari pendengaran. Namun iman itu nyata dan terbukti karakteristik imannya justru dari bukan saja apa yang didengar tetapi apa yang dikatakan. Karena apa yang dikatakan itu berasal dari dalam hati. Dan bicara praktek iman yang nyata itu berarti bicara soal manifestasi isi hati yang terungkapkan lewat kesaksian yang nyata. Bila apa yang dikatakan itu baik, maka itu tercatat dalam kitab suci berasal dari perbendaharaan hati yang baik. Tapi bila yang terungkapkan itu hal-hal buruk, hal-hal yang sia-sia dan tak dipikirkan terlebih dahulu, asal bunyi saja, maka itu juga lahir dari hati yang sia-sia. Dan sembarangan terungkapkan melukai banyak orang. Kata-kata itu justru membuat orang tersesat, membuat orang patah semangat, dan bisa jadi membuat orang justru kehilangan berkat dan cinta kasih yang harusnya disaksikan kepada semakin banyak orang. Karena itu betapa pentingnya untuk setiap orang percaya menjaga kata-katanya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa lagi hari ini dari beberapa ayat yang berbicara tentang perkataan. Pertama dari Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lalu ayat berikutnya dari surat Yakobus. Ada banyak catatan di dalam surat Yakobus yang berbicara tentang perkataan atau lidah. Yakobus 1 ayat 26-27, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lalu Yakobus pasal 3 ayat 3-5 dan 7-10. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kitab suci banyak sekali mengungkapkan perihal perkataan atau penggunaan lidah. Bahkan di dalam kitab Amsal dicatatkan sebuah kata-kata yang keras bahwa hidup dan mati seseorang itu ditentukan oleh lidah. Betapa perkataan itu menjadi sangat penting dan menjadi tanda yang membuktikan tentang keyakinan seseorang. Karena keyakinan itu ketika diungkapkan menjadi kata-kata dan itu berasal dari hati. Namun memang banyak orang-orang yang asal bunyi saja, berbunyi, mengungkapkan kata-kata sembarangan,
mungkin dengan maksud bercanda atau iseng, tetapi kata-katanya tak bermakna. Dan itu pula yang dicatatkan di dalam Injil Matius tadi, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan itu akan dimintakan pertanggungjawaban dari orang yang mengatakannya. Apa maksudnya kata sia-sia? Kata sia-sia yang digunakan di dalam versi Alkitab bahasa Yunaninya adalah argon. Argon itu diterjemahkan careless, ceroboh, kata-kata yang tanpa pikir panjang, kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang asal bunyi, kata-kata yang tidak terpikirkan oleh yang mengatakannya akan dampak terhadap orang lain. Sekedar saja diucapkan. Dan kalau sudah melukai, maka kata-kata itu tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Orang sudah kadung terluka di dalam hatinya oleh kata-kata itu. Dan berkaitan dengan iman percaya, Yakobus mencatatkan lagi bahwa kata-kata itu atau penggunaan lidah itu berkaitan juga dengan keyakinan dan praktik iman seseorang. Dan ini berkaitan dengan ibadah. Kalau ada orang yang anggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Dan ini jelas sekali dikatakan oleh Yakobus sebagai sebuah teguran keras buat banyak orang percaya yang sembarangan mengucapkan kata-katanya. Dan hari ini ungkapan kata-kata bukan saja berbicara tentang perihal lisan terungkapkan dari mulut, tetapi juga tertuliskan lewat kata-kata yang tercatat di dalam media-media sosial, di dalam berbagai macam sarana-sarana untuk berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan. Setiap kata-kata itu terbagi atau dibagikan. Dan kata-kata yang terungkap itu sesungguhnya berasal dari dalam hati. Ini hal pertama yang kita perlu ketahui. Dan karena dari dalam hati berarti apa yang kita katakan itu sebenarnya isi hati kita, walaupun diungkapkannya sembarangan atau tanpa pikir panjang. Tapi spontanitas kata-kata yang muncul tanpa pikir panjang pun, bukankah itu sebenarnya cerminan isi hati orang yang mengucapkannya? Dan begitu pula yang kedua, kata-kata itu dicatatkan dalam kitab suci, sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Matius tadi, lewat kata-kata kita dibenarkan, tapi juga lewat kata-kata kita itu akan dihukum menurut ucapan kita. Ini sebenarnya mengingatkan kepada kita betapa vitalnya kata-kata kita. Dan betapa fatalnya bila itu tidak ditangani dengan hikmat Tuhan. Yakobus menggunakan istilah kekang pada mulut kuda. Dan kekang itu pula yang perlu kita kenakan di lidah atau di kata-kata kita. Kita perlu menjaga kata-kata kita dengan kekang hikmat Tuhan. Kekang bagi kuda adalah sebagai alat yang mungkin tampaknya memang seperti dia dikendalikan, tetapi justru supaya tidak menjadi liar dan pergi kemana-mana. Begitu pula kekang hikmat Tuhan akan mengatur dan menata supaya kata-kata yang terungkapkan atau yang tertuliskan itu tidak menjadi kata-kata liar yang menjalar begitu rupa dan membuat orang tercemar oleh berita yang tidak benar. Karena itu belajarlah, andalkan hikmat Tuhan di dalam berkata, pikir dulu sebelum berbicara, dan pastikanlah bahwa kata-kata itu benar. Itu bukan sembarangan diucapkan, tapi jelas ada dasarnya. Yang kedua, kata-kata itu bijak. Berarti bijak itu memimpin dan mengarahkan seseorang. Dan yang ketiga, biar kata-kata kita senantiasa jadi berkat, membuat orang terberkati, membuat orang makin dekat dengan Tuhan sumber berkat itu. Marilah kita belajar menjaga kata-kata kita di masa-masa sulit ini. Jangan ditambahkan kesulitannya dengan kata-kata yang tidak terjaga. Mari kita belajar bersama. Amin.